secara umum aja lah. Saya menjelaskan apa yang akan kita pelajari di matematika dua ini, ya. Sebetulnya dulu namanya kalkulus, ya. Kalkulus gitu. Ada kalkulus satu, ada kalkulus dua. Ya sebetulnya matematika itu juga gitu ya. Eh, ada belajar kalkulus juga. Apa sih kalkulus itu? Kita semester matematika satu kemarin sudah belajar. Ah, Oke, idenya itu gini. Kalau saya pertama kan kita belajar tentang garis lurus ya, tentang garis lurus. Yang kita pelajari kalau kita punya garis lurus gitu, yang kita pelajari adalah kalau saya punya garis lurus gitu, ya, garis lurus itu minimal dibentuk oleh dua titik. Setelah saya beri nama aja sini, kalau ini Y, ini X, berarti ini X. Taruhlah saya sebut aja X1, ini Y-nya berarti Y1. Ya, yang kedua, ini X2. Oke, yang kita pelajari apa dari eh, garis lurus ini? Yang pertama adalah yang kita sebut kemiringannya ini, ya, kemiringannya ini. Kemiringannya, oke, kemiringan atau slope, kemiringan, gradien, nama-nama itu sering kita sebut ya. Kemiringan, miringnya itu kemiringan atau slope, gitu ya. Nah, ketajamannya, slope biasanya dilambangkan dengan M. Ya, kita udah pakai itu M. M sama dengan, kalau garis lurus itu, Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu yang kita pelajari. Atau kalau dibalik ini, Y1 min Y2 per X1 min X2. Gitu, ya. Ini kemiringan dari garis itu. Pokoknya kita punya dua titik aja di mana aja, namanya garis lurus, kemiringannya masih sama. Ya, berarti dia apa sih ini? Berarti ini. Nah, ya, kemiringan ini delta Y atau Y2 min Y1 per delta X. Ya, X2 min X1. Berarti kemiringan itu ini ya. Ini delta Y dibagi delta X. M delta Y dibagi delta X. Tadi ya, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Itu oke. Satu itu yang kita pelajari ya. Yang kedua, nah, karena mempelajari slope, banyak itu berarti. Miringan itu garis ini ketika memotong di Y, ya. Ketika memotong di, ada dua kemungkinan ya, memotong di X, ya kan, kayak sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Motong di sumbu Y, kita sebut intercept, intercept Y. Oh, berarti ini apa motongnya di sini. Oh, berarti berapa sih ini tingginya? Oh, berarti harus tahu persamaannya dulu ya. Terus ada memotong X, sumbu X. Ya, di sini, titik ini, ya motongnya. Berapa sih harga panjang ini?
Di titik mana sih dia motong Y, dan di mana sih titik dia motong X. Berapa panjangnya? Berarti ada intercept X gitu ya. Nah, itu ada dua. Ada slope yang penting, ada intercept. Apa, di mana dia menotong? Berapa panjang dari pusatnya nih? Dari pusat 0,0 ini, berapa panjangnya ini intercept? Kalau itu intercept X ya. Berarti kita harus tahu dulu persamaan garisnya. Persamaan garis. Ya, persamaan garis. Kalau titiknya dua tadi ya. Kalau titiknya satu, makanya persamaan garis melalui X1, X2, X1, Y1. Berarti kita tulis persamaannya Y min Y1 sama dengan M, slope-nya X min X1. Persamaan garis kita peroleh kalau kita tahu M-nya ini. M-nya itu apa? Ya, slope. Ya, kan kita udah bahas ini. Sama dengan slope, sama dengan kemiringan. Berarti ada dua ya. Saat melewati satu titik dan tahu kemiringan, maka kita bisa tahu persamaan garisnya. Bagaimana kalau melalui dua? Ya, lebih mudah lagi ya. M-nya tahu, biasanya digambarkan secara umum. Persamaannya kalau kita tulis Y, kan? Min Y1 MX min MX1 gitu kan. Y sama dengan Y1. Ini angkanya tertentu ya. Ini angka tertentu, ini angkanya tertentu. Hmm. Y1 sama dengan plus MX min MX1. Kalau M diketahui, Y1 diketahui, X1 diketahui, berarti yang belum diketahui hanya Y sama X. Ya, kita tulis secara umum berarti kita bisa tulis persamaan itu X sama dengan plus C. C itu apa? C itu berarti adalah Y1 min M X1. Gitu ya. Ya, karena kan ini adalah C, konstan takaran. Kalau Y1 dan M diketahui ya. Jadi persamaan umumnya seperti ini. Atau dalam bentuk lain, orang menulisnya, saya nggak mau seperti itu. Saya maunya A. Apa? AX plus BY plus C sama dengan 0. Oh, boleh. Kan perubahan cara penulisan aja. Tapi orang lebih suka yang ini. Kenapa? Karena jelas nih. Ini slope-nya, ini C-nya itu intercept Y. Ya, coba kita lihat ya. Intercept Y. Y MX plus C. Intercept potong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0 ya. Ini kan? Di titik ini X-nya 0. 0,0 kan? Titik awal ya. X-nya 0. Berarti Y karena M kali 0 plus C. Berarti kalau gitu Y-nya sama dengan C. Ya, tinggi ini sama dengan C. Ya, Y-nya sama dengan X-nya apa? 0. Karena di titik ini, sorry, di titik ini. Bagaimana intercept X-nya? Intercept Y, Y-nya sama dengan C. Bagaimana dengan intercept X? Berarti Y-nya 0 ya. Karena kan ini di titik ini Y-nya 0. Jadi kita bisa cari Y MX plus C. Ya, Y-nya 0. Tadi kalau tadi X-nya MX plus C. Apa? MX sama dengan min C. Kita pindahin ya. X-nya berarti sama dengan min C per M. Ya, ini intercept X karena
Y-nya sama dengan nol. Nah, berarti intercept X, X-nya sama dengan min C per N. C per N itu apa? Ya panjang ini, min C per N. Itu adalah titik-titik penting garis lurus ya. Hampir semua konsep kalkulus itu berangkatnya dari garis lurus ini. Ya, makanya kalian harus paham, harus gitu ya, wajib memahami garis lurus. Bagaimana bolak-baliknya garis lurus? Ya, slope. Bagaimana kalau slope-nya mendatar? Seperti apa persamaannya? Penting ya. Persamaannya ini penting. Kalau mendatar gimana? Mendatar gitu. Oh, jangan, berarti jangan. Ya, oke, kita pakai biru ya. Bagaimana kalau mendatar? Gitu. Ya, nggak punya slope kan? Nggak punya kemiringan kan? Namanya juga datar. Berarti M-nya sama dengan nol. Persamaannya apa? M-nya nol. Nol kali X. Oke, berarti ya ini Y-nya sama dengan C. Ya, seperti karena berpotongan dengan seperti Y gitu ya. Datar. Bagaimana kalau tegak lurus gini? Oh, berarti tak terhingga itu ya. Nggak punya slope kan? Slope-nya bukan nggak punya slope. Slope-nya tak terhingga, tegak gitu. 90 dia sudutnya ya. Oke, itu kan makanya. Bagaimana kalau kalau ke sana, oh ke sana positif, sini negatif, itu yang kita pelajari ya. Oke, ada pertanyaan nih? Nggak ada? Oke, saya hapus ya. Saya hapus. Kalau ini jangan cuma dipotong aja. Sekarang saya punya grafik seperti itu. Oke, saya tadi ada yang kelewat ya. Kalau tadi itu yang kita sebut aljabar ya, atau geometri lah. Kalau saya punya grafiknya gini, ya, grafik ini Y, ini X, ya. Pertanyaan, bagaimana slope di titik itu? Oke, pertanyaannya ya, bagaimana slope di satu titik ini? Zahwa coba. Zahwa ada, Azuri, oh, nggak ada itu mah. Citra Nur, Hadir, Pak. Jawa. Gimana slope di satu titik? Oh, gimana? Ya, kan tadi persamaannya Y, samaan umum garis lurusnya adalah MX plus C. X plus C. Nah, kan? Gimana slope-nya di satu titik sini? Kan ada grafiknya kan gini. Taruhlah, saya sebut aja ya. Grafiknya itu gini. Kan gitu kan? Gimana Citra? Bukannya kita udah pelajarin.
Eka Puji coba. Bisa nggak? Stop di satu titik. Eka Puji ada? Iya, Pak. Coba. Hah? Mana? Hmm, Ingat nggak pelajaran sebelumnya? Siapa yang bisa coba? Hah? Salsabila, Yo, Salsa, gimana? hmm, pakai apa ya? Nah, Bersamaan ini garis sama. Nah, kan nggak ada. Kan slope, mama, slope-nya. Harus ada dua kan dari Y1, Y2 min Y1 dibagi X2 per min satu. X1. Ya kan? Ya itulah bedanya. Kalau tadi garis lurus itu aljabar. Kita bisa selesaikan dengan aljabar. Ya. Kalau ini nggak bisa kita selesaikan dengan aljabar tadi. Nah, itulah yang disebut kalkulus itu. Ya. Jadi pada intinya kan gitu kita waktu bicarakan dengan di semester sebelumnya ya kita eh, nggak bisa dengan satu titik harus ada dua dua titik ya taruhlah saya sebut aja titik yang kedua itu di taruhlah supaya gampang ini saya gambar lagi ya saya gambar lagi supaya mudah divisualisasikan. Saya sebut aja grafiknya melengkung gitu, ya. Kita ingin tahu titik slope-nya di sini. Supaya saya enak gambarnya. Ini Y, kalau ini X. Ini saya minta bantuan satu titik di sini. Supaya apa? Supaya dua kan tadi ya. Slope-nya ya. Jadi slope-nya itu gitu. Pertanyaannya, berarti kan ini yang saya cari, ini yang saya mau cari. Ya, slope ini yang mau saya cari. Oh, jangan biru lagi ya, merah lah. Yang saya mau cari itu yang merah ini. Kalau saya minta bantuan titiknya itu gitu, berarti kan slope yang biru itu bukan yang merah lah. Ya, slope yang biru bukan yang merah. Yang saya mau cari itu yang merah itu. Kok yang saya dapat yang biru? Bukan ini. Oke, sekarang kita nggak usah perhatikan yang merah. Yang biru aja dulu. Saya sebut aja ya. Ini titik X1. Ini titik X2. Kan untuk cari persamaan garis ini atau slope itu kita persamaannya apa tadi? X1 ya. Sorry, Y1 ya. Mana sih? Y1. Ini Y2 gitu ya. Berarti slope-nya tadi ya. Slope apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya toh, delta Y per delta E. Sesederhana itu jawabannya enggak. Ya, oh, ini yang jelas itu bukan slope yang kita inginkan. Ya, oke, saya nggak mau yang ini. Saya kalau gitu, saya maunya ada titiknya nggak di sini, titik bantuannya itu ya kan harus ada dua. Saya maunya di sini, dekat sini.
supaya, nah kalau saya gambar nih, kan ini jauh sini ya. Yang kedua itu saya dapatkan yang ini. Nah, slope-nya ya. Makin mendekati yang merah ya. Makin mendekati enggak kira-kira? Iya, Pak. Iya kan? Makin mendekati. Nah, berarti X2-nya tidak di situ. Nah, X2-nya di sini. Ya, Y2 juga. Nah, taruhlah hampir, ini karena gambar saya. Gitu. Tapi, lebih baik ya. Tapi rumusnya kan sama-sama ini. Delta Y min delta X. Berarti kalau ini saya geser terus, ya, saya geser, saya nggak mau ke sini, lebih dekat lagi ke sini lagi. Berarti grafiknya akan gini, gitu. Ya, makin dekat lagi gimana? Atau taruh ini sebenarnya delta X, ya kan? Makin kecil lagi delta X-nya. Kalau makin makin mendekati X1, X2 itu kalau makin mendekati X1, ya itu yang kita pelajari ya. Slope atau kemiringan itu sama dengan limit delta X mendekati 0 delta Y per delta Y. Kalau delta X-nya itu makin mendekati X2 itu makin mendekati X1 atau delta X mendekati 0, nah itu yang kita sebut slope gitu. Yang merah itu akan kita dapat. Ya, nah ini sama dengan apa? Yang kita udah pelajari ya ini ya, yaitu apa? Turunan. Ya, yang kita sebut turunan, limit, Mama. H, taruhlah delta X itu sama dengan H mendekati 0, F. Nah, ini kan mulai kita lambangkan ya. Y2 itu kalau dalam bentuk fungsi, makanya kita kenapa harus paham fungsi. X plus H min Fx per H. Gitu kan? Maka akan kita dapatkan slope-nya. Berarti slope itu sama dengan turunan. Ya, berarti ketika mencari slope di satu titik yang grafiknya melengkung-melengkung gini, bagaimana slope di sini, bagaimana slope di sini, bagaimana slope semuanya ini, kalau continue ya, kan kita belajar limit ya. Kalau continue gitu, maka turunan ini akan mewakili semua slope yang ada di grafik itu. Gitu ya. Itu, makanya, jadi kalau tadi garis lurus, itu cukup dengan aljabar kita bisa dapat. Tapi kalau melengkung-melengkung gitu, ya slope-nya bagaimana? Slope dari garis yang melengkung-melengkung ini. Ya nggak bisa dengan aljabar itu. Tapi aljabar itu, ya kan ini rumusnya dari aljabar juga tadi ya. Dari aljabar, dari geometri yang kita gambar tadi ya. Makanya tetap konsepnya adalah garis lurus ya. Jadi kalau saya potong kecil-kecil ini, saya potong kecil-kecil seperti garis lurus. Oke? Jadi untuk memahami itu kalian harus tahu limit. Kemudian dari situ, nah kalau ini perumusan yang kita udah peroleh sebelumnya ya, yang kita sebut definisi dari turunan. Ya, jadi slope itu sama dengan turunan. Oke, itu yang kita pelajari di apa? Di pelajaran sebelumnya. Nah, oke, saya gambar sekarang. Nah, di semester ini ya, di semester ini kita akan belajar tentang integral. Dan bagaimana? Integral apa itu integral itu? Nah, kita udah belajar integral itu adalah anti turunan ya. Kita udah pelajari ya. Integral X, dx. Anti turunan. Ya. Oh, ini fx plus c. Ini integral itu adalah
anti turunan. Berarti ini kalau saya dapatkan integral dari x dx itu kalau diturunkan akan sama dengan integran ya. Integran ya. Ini x itu integran dari dx ini. Nah, anti turunan. Jadi turunan dari fx ini harus sama dengan x. Turunan apa yang hasilnya sama dengan x? Oh, itu sama dengan setengah x kuadrat. Ya, setengah x kuadrat. Ya, karena turunan dari ini adalah 2/2 x pangkat 2 kurangi 1. Atau x. Ya, jadi anti turunan. Bagaimana dengan cos x? Ya, gampang. Anti turunan. Turunan dari sinus x itu adalah cos x. Itu ya. Kita udah belajar itu. Tapi apa sih sebetulnya integral? Ya, yang paling mudah adalah ini ya, itu. Tapi bagaimana sih kita melihat itu? Taruhlah kalau saya punya integral A, B. Dulu belajar mungkin di SMA. Fx, dx. Itu sama dengan mencari luas di bawah kurva. Ya, luas di bawah kurva. Saya punya kurva tadi, garis lurus. Ini Y atau Fx lah. Y, Fx. Ya, ini umum lah dipakai lambang-lambang oleh orang matematika ya. Saya punya garis lurus. Luas di bawah kurva. Saya punya Fx-nya itu garis lurus. Ya. Maka bagaimana dengan ini? Kan tadi sama dengan integral itu sama dengan luas di bawah kurva ini A, ini B. Berarti kalau ini Fx, berarti luas di bawah kurvanya adalah ini. Nah, gitu kan? Gampang itu. Tinggi ini, taruhlah itu A. Saya sebut aja X1, ini X2. Ya, ini tingginya berapa? Oh, taruhlah sini. Y1. Oh, taruhlah sini. Y2. Y2. Nah, gimana caranya cari luas di bawah kurva itu? Taruhlah ini bentuknya apa ini? Trapesium. Ya, apa itu? Ya, Berarti Pak. Y1 ditambah Y2, ini kan Y2 kan, sini. Y1 tambah Y2 kali apa? Tinggi. Tengah, ya. Ya, tingginya. Jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Ini ya. Kalau saya itu, yang apa? Atau saya gambar ini, saya lihat dari samping ya. Berarti kan gimana? Trapesium bentuknya. Jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi kan? Iya. Ya, kalau belajar itu ya. Kali setengah tinggi, tingginya di sini ya. Kalau lihat dari miringnya ini. Ini jumlah sisi sejajar, sejajarnya kan ini. Kalau ini kan nggak sejajar dengan ini ya. Jumlah sejajar kali setengah tinggi. Setengah tingginya adalah X2 min X1 bagi 2. Oh, udah dapet ya. Luas. Luas trapesium. Ya. Jumlah sisi sejajar ini tambah ini kali setengah tinggi delta X. Ya, ini X2 kurang X1 bagi 2 jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Itu udah dapet. Ya, karena kan tadi integral katanya sama dengan luas di bawah kurva. Nah, tapi sama kayak kasusnya kayak tadi. Bagaimana sekarang kalau saya punya bentuknya itu begini. Ini A, ini B.
Gimana? Ada yang pernah belajar di SMA? Gimana cara? Ada yang tahu bagaimana saya punya grafik itu untuk cari luas di bawah kurva? Ya, tadi konsepnya. Oke, Pak, saya potong-potong aja nih supaya kelihatan lurus kayak tadi ya. Potong gini. Saya potong lagi. Saya potong lagi. Kecil-kecil gitu. Nah, terus saya tarik garis lurus ini. Saya tarik lagi garis lurus. Seperti trapesium tadi. Ya kan? Bentuknya itu. Tarik, tarik. Terus saya jumlahkan. Bisa nggak gitu? Namanya gitu. Atau nggak usah trapesium, kotak aja saya buat. Kotak. Hmm. Namanya saya punya grafik itu A, saya punya grafik ini B, ya, integral fx dx a b. A b gitu, ya kan? Boleh nggak saya bagi kotak-kotak gini? Nah, nggak usah trapesium lah, paling gampang kan? Geometri kan? Dari geometri saya buat aja kotak gini. Nah, gini, ya kan? Saya dapat oleh 1, 2, 3, 4. Ya, saya dapatkan luas ini kan, 4 persegi panjang. Ya, nggak usah trapesium, trapesium oke lah akurat. Tapi ini lebih sederhana ya. Oke, berarti kalau gitu, kalau saya bagi-baginya seperti itu, berarti ini nggak ikut dong, gitu kan? Yang merah-merah ini nggak ikut dong. Berarti kurang ya. Tidak luas di bawah kurva itu berarti. Ada yang kurang. Oke, kalau gitu saya bagi lagi itu, kecil lagi gitu. Ya, saya bagi lebih kecil. Supaya besar, ini saya gedein ya, satu bagian. Yang semula itu ini, ya, yang semula kekurangannya ini setelah saya bagi dua, gitu kan? Berarti kan luasnya adalah ini ya, kotak ini sama sini ya. Berarti apa itu artinya? Oh, saya bisa gambar ya. Oh, nggak hapusnya ini. Ini nih, ini. Berarti kan luas pertama itu ini. Nah, sekarang yang semula itu yang gede itu ini ya. Kotaknya itu yang ini. Kekurangannya mana? Ini dan ini ya. Kalau saya bagi dua lagi yang ini, maka kekurangan luasnya itu lebih sempit lagi. Sekarang ini ikut ya kan? Ikut yang kedua sini. Ini satu, ini yang kedua. Berarti kalau saya bagi kecil, 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 kecil dulu, maka akan mendekati ya luas yang sebenarnya, ya kan? Ini satu kotak ini saya bagi dua, hasilnya ini. Ya, lebih baik gitu, tentu saja. Kalau saya bagi lagi, ini akan berubah. Yang semula semula ini ikut ya, di atas ini kan ikut, ikut dibuang lah, ikut nggak dihitung. Tapi sekarang dihitung. Kalau saya bagi dua lagi. Nah, karena kalau banyak, oh itulah yang melibatkan apa yang kita sebut lini. Jadi, dari intinya kalau ini lurus,
Ya, mudah kita cari luasnya. Ya, tapi kalau udah melengkung, ya kita butuh kalkulus itu. Ya, kita punya konsep kalkulus, tapi pemahamannya tetap dari sini. Ya, nyari nyari luas ini nggak pakai trasium, pakai itu juga bisa kan? Ini saya bagi kotak ini, saya bagi kotak ini, ya kan? Ini ada kotak satu, kotak dua, kotak tiga, kotak dua ya. Ah, gambar kok belepotan. Oke, saya hapus dulu. Ini tadi, ya kan? Kalau saya bikin kotak-kotak aja, satu, dua, gitu kan? Oh, ini gampang segitiga aja ini. Kan tahu tahu ini segitiga saya tambahkan dapat. Nah, tapi kalau melengkung gini, nah itu adalah konsep kalkulus dan konsep kalkulus sangat membutuhkan selain limit itu nanti kalian harus berkenalan dengan apa yang disebut jumlah ya, notasi jumlah selain atau jumlah tak terhingga ya, dari seolah-olah tak terhingga. Konsep limit tetap kita pakai, nanti ada tambahan lagi itu yang kita sebut jumlah. Kita ingin menjumlahkan semua luas yang itu. Oke kan, ini yang kita bicarakan ya. Setelah tahu kita konsepnya, baru teknik-teknik pengintegralannya gimana, penerapan integral gimana. Nah, selain itu, secara sederhana, kita nanti belajar apa yang disebut persamaan diferensial. Persamaan diferensial, tapi dikit ini ya, nanti lebih lebih diperdalam lagi di matek. Ya. Persamaan diferensial. Nah, ini penyelesaiannya kalian harus paham turunan atau diferensial dan integral. Dua ini hal, karena dua-duanya dipakai di sini di persamaan diferensial. Masih sederhana ya. Dan cari yang bisa diselesaikan dengan integral langsung gitu malah. Turunan. Jadi intinya untuk tahu persamaan diferensial kalian harus mahir turunan. Harus mahir apa? Integral. Dan bagaimana penerapannya? Hampir semua konsep-konsep yang melibatkan laju gitu ya, laju itu itu harus menggunakan persamaan diferensial. Ya, pokoknya laju reaksi, laju pemisahan, laju apa, ya, itu membutuhkan konsep persamaan atau konsep diferensial kan tadi ya. Slope itu kan bisa naik turun naik. Kadang-kadang kan negatif, kadang-kadang positif kan tadi kita udah lihat. Nah, itu makanya bentuk eh itu yang perlu. Nah, apa apa yang disebut nanti dengan deret apa atau notasi sigma lah ya, penjumlahan ya, sigma, notasi sigma ya, itu kan kita pelajari. Jadi intinya, tapi saya review nanti ya. Oke, kita review aja diferensial ya, karena jangan sampai lupa nih diferensial atau turunan ya, turunan. Oke, secara konseptual dulu saya punya fx x kuadrat. Nah, bagaimana sih turunannya? Oke, kita gunakan definisi karena ada dua gitu ya.
F aksen X itu sama dengan limit mendekati 0 Fx plus H min Fx dibagi H. Gitu ya. Oke, yang sederhana dulu, X kuadrat atau 4X kuadrat. Coba cari dengan ada dua definisi kan. Yang kedua, sama aja hasilnya. Limit mesti melibatkan limit ya. P mendekati X, Fp min Fx dibagi P min E. Pada intinya, kalau menyelesaikan pakai persamaan di sini, semua suku yang di atas harus merupakan perkalian dari H, sedangkan di sini semua suku yang ada di atas ataupun bilang harus merupakan perkalian dari T min. Itu aja intinya. Ya. Pokoknya kalau kalian nggak mendapatkan itu berarti ya salah. Gitu. Salah gitu kan jadi pembilang. Oke, yang sederhana dulu mulai 4x kuadrat cari slope gitu ya. Cari slope 4x kuadrat. Anissa coba, Eka, Aulia. Ada nggak Anissa? Anissa ada? Zaki coba Zaki. Zaki ada. Syifa, ada nggak Syifa? Ya, Pak. Ya coba yang ini definisi yang pertama. Ya, Yuk, min ini 4 menit ambil mendekati 0. 0. Coba apa ini? 4x plus h kuadrat X plus A kuadrat min dikurang min 4x kuadrat
kuadrat bagi per H. Nah, oke, mereka Ya, limit ekspansi. H mendekati 0. Hmm, 4x kuadrat kuadrat plus ditambah 8xh. 2 loh. 2x. Oh, belum. Kamu langsung kalikan. Iya, Oh, ya, 4x min kuadrat 4x kuadrat. per. Nah, per H. Nah, kalikan dulu ya. Nah, mendekati 0. Ya, 8x 4x 4 kali x kuadrat kuadrat plus plus 8 8x H ya, plus H plus plus 4 H kuadrat min min 4x 4x kuadrat kuadrat. per H. Tadi saya katakan ini hilang sama ini, Ya, ya kan? Nah, lihat nih, 4x, 8xh, terus ini 4h kuadrat. Ini merupakan perkalian dengan, ya, jadi kalau gitu bisa limit H saya mendekati keluarkan ya. Nah, kali berapa? kali 8x 8x plus ditambah, x. H. 8x tambah 4H 4. Nah, dibagi, dibagi H. nah, hilang. Oke, limit H mendekati 0. Jadi, hasilnya, 8x ditambah 4 dikali 0. ya, 4 kali 0 ya. Ya udah, Jadi 8x. 8x. Ya. Ya kan? Oke, coba saya tanya Siva. Pertanyaannya sekarang. Berapa slope pada saat X sama dengan 2? Berapa slope? Itu tadi teh. Y pakai yang Y2 min Y1 itu ya, Pak. Enggak, slope-nya. Slope-nya. Tadi, coba kamu pahami. Pertanyaan saya, turunan itu sama dengan apa? Tadi, ini udah saya tulis tuh. Sama dengan Dengan slope, slope. Ya. ya kan? Nah, pertanyaan saya, pada X sama dengan 2, berapa slope? Berarti turunan 2. Enggak. Kan kalau digambar kan gini kan. Ini umpamanya. Ada X kuadrat itu ke sana ya. Gitu kan? Nah, berapa slope-nya di sini? Di titik ini. Nah, kan berarti turunan dari itu. Nah, pertanyaannya, turunan dari 4X kuadrat berapa? 8x. Nah, 8X. Di X sama dengan 2 slope-nya, kan slope ini. Slope. Di X sama dengan 2, slope-nya berapa? Ya 8 kali 2 lah. Oh iya, berarti 16 ya. Dengan 6. Gitu. Ya kan? Oke. Berarti slope itu mewakili semua titik yang ada di grafik itu. Ya, turunan itu. Slope di sini berapa? Min 2. Tinggal kali kan. 8 kali min. Slope-nya mana? Ya, kalau digambar ya gini kan. Nah, slope gitu garisnya. Garis singgung harus ini. Kalau ini yang 2 itu sini. Gitu ya. Konsepnya itu gitu. Nah, jadi biasanya orang tahu turunannya, tapi tidak tahu apa yang bisa digunakan dari turunan itu, gitulah, gitu ya. Oke, yang Ya. kedua tadi coba siapa? Kalau udah saya free coba yang kedua tadi pakai definisi yang kedua. Ini T mendekati X. Saya free ada nggak? Masih nggak ngerti Pak, maaf Pak. Hmm. Tadi gunakan definisi coba. Kan tadi fx-nya 4x kuadrat. F
X, FT ya? Apa definisinya tadi kok jadi lupa saya. Yup. F, T, saya tulis tadi. F, FT T, min F, X, min FX ya T, Ya, X, bagi min X. X dulu, gitu kan? ya. Oke, coba. Eh tadi saya beri, coba limit FT. Ini kan FX saya punya ini, FT-nya apa? Saya beri. 4. Nah, apa? 4, apa? 4 apa? Tinggal ganti aja kan ini. FX, nah FT-nya 4 apa? Nah, tinggal ganti lah. Ini kan X, ini T. Jadi 4 XT T kuadrat. kuadrat. Ini kan diganti. X-nya diganti T kan gitu aja. Terus kurangi apa? 4X Nah, 4 X X kuadrat. kuadrat. Ya. Nah, lupa. T min, T min X. ya. Terus limit. T mendekati X. Nah, tadi saya udah bilang. Kalau tadi semua pembilang harus dikalikan H. Sekarang semua pembilang sini harus dikalikan T min X. Nah, saya keluarin T 4 T kuadrat X kuadrat. Gimana supaya perkalian dengan T min X? Nah, dengan apa? Ini aljabar ini. Nggak ada hubungannya sama Kalkulus. Apa? 4 kali apa yang rumus. Makanya kamu harus hafal gini, rumus-rumus gini. Sama dengan apa ini? Jeffrey, Kuadrat, Pak. nah, A A plus B B kali kali A plus B. A A min B. min B. Ya udah tinggal ganti kan. Tadi Ya. apa? T Apa? plus X kali. X kali T min X. Nah, kan gitu aja. Dibagi. Nah, ini kan udah perkalian dengan T min X kan. T min X. Nah, gitu. Ya, karena di bawah ada T min X hilang. Nah, oke, substitusi T mendekati X. Jadinya apa? T-nya jadi X. Jadi gimana? 4 T jadi X. T-nya jadi X. Berarti 4X plus T. Duh, T-nya jadi ini kan T plus X. T-nya jadi X. Jadi T X. Terus plus. Hmm, kenapa? Plus Bingung. X. X lagi lah. Plus Nah, X. jadi 4 kali apa ini? 4 kali X. Nah, soal ini kan X tambah X. Ya. X 4X. tambah X itu berapa? X ditambah X. X kan, Pak? Nah, Kuadrat. pohon ditambah satu pohon lagi. Jadi apa? 2X. Dua. Iyalah. 2X. Dua X. Jadi hasilnya 4 kali 2X. 8X. Nah, iya. Kan sama tadi. Jadi Iya. juga tadi hasilnya 8X. Sekarang Masih. 8X gitu ya. Jadi mudah lah. Asal paham apa fungsi ya. Tadi ya. Makanya pertama berarti kalau gitu kalau diurut ya paham fungsi dulu. Nah, kalau belum paham fungsi lihat dah latihan-latihan tentang fungsi. Yang kedua limit. Yang ketiga jadi eh, apa diferensial. Dengan memahami ini dua ini kalian akan paham turunan atau diferensial. Ya, diferensial.
diferensiasi, diferensial. Ya, dari dua ini juga kalian akan paham. Tapi harus tahu, tentu saja yang utama sini ya. Ini di SMA lah belajar aljabar dan geometri ya. Cuma tadi ada beberapa hal, kalau melengkung ini nggak bisa pakai aljabar, geometri analitis. Nah, itu di bukunya itu ya. Kalau kalian nggak, kalau sih belum paham yang ini, itulah bukunya apa? Siapa yang kemarin tuh? Astaga. Stroud ya, bukunya Stroud ya. Itu kalian latih itu, kan itu soal jawab kan gitu tentang aljabar ini. Ini kan aljabar aja nih, t kuadrat min x kuadrat. Jadi ini kan, oh ini aljabar aja nih. Nah, semua ini aljabar. Nah, cuma ini kan, oh ini ft min fx, ft-nya apa? 4 t kuadrat. Oh itu berarti fungsi itu, ya kan? Jadi kalau untuk memahami turunan dan integral atau anti turunan, integral, ya modalnya itu ini, ya aljabar. Lihat baca-baca lagi itu kemarin yang Kaastrot itu, ini juga masih pakai Kaastrot juga bisa ini. Integral nanti ya. Saya pakai bukunya Kaastrot dulu. Pahami konsepnya gitu, seperti tadi yang saya jelaskan. Nanti untuk turunan. Tapi memahami aljabar, fungsi, dan limit itu adalah modal untuk memahami turunan dan nanti turun. Kalau tekniknya, bagaimana menyelesaikannya itu udah sering latihan aja. Tapi yang perlu itu aja paham konsepnya tadi. Kapan itu dibutuhkan kalkulus, kapan itu cuma aljabar biasa, gitu. Eh, itulah yang kita mau paham. Karena ini nanti akan, kalau di matematika teknik akan dipakai kan. Semua proses yang ada di pabrik atau di mana di dunia ini ya prosesnya bergerak ya, berubah-ubah gitu. Nah, kalau tadi kan grafik itu, kalau kalau digambar kan tadi kan berubah-ubah gitu. Nah, itu sangat memerlukan ini, mesti akan sangat memerlukan konsep diferensial ya. Kalau ada proses yang berubah-ubah gitu, ya mesti bagaimana kita bisa mengetahui perubahannya ini kalau nggak tahu diferensial. Itu maksudnya. Terus kalau bagaimana kalau kita melihat keseluruhan dari ujung sini sampai ujung integral, gitu ya. Integrasi dari semua proses. Nah, oh berarti pakai luas dua kurva seperti gitu lah. Di apa yang paling mudah kan seperti dibayangkan tadi, kalau saya punya garis lurus gitu, luas dua kurvanya kan mudah. Oh trapesium gitu. Jumlah sisi jajar kalikan setengah tinggi gitu. Tapi kalau udah melengkung-melengkung gini garisnya, ya butuh konsep tadi, kalkulus tadi ya. Nah, kita harus paham konsep garis lurus di setiap bagian. Jadi, serumit apapun fungsi itu, ya mau melengkung kayak gini, gitu, ya oke, sorry. Gambarnya mungkin kurang bagus. Melengkung gini, mamanya. Kalau gini saya lihat ini dari satu titik ini, ya, saya lihat tersendiri gitu. Itu mah seperti garis lurus saja. Kalau kecil gitu ya, ini seperti garis lurus saja. Berarti karena ini lurus. Nah, tinggal nyari apa nih? Nyari slope-nya atau nyari luas di bawah korbannya kan gitu aja. Nah, itu secara secara umum lah ya, pengantar untuk ini. Saya pikir itu dulu ya. Nanti kita Rabu kita lebih apa? Lebih review lebih detail lagi lah ini untuk pengantar itu.
Ada pertanyaan kira-kira untuk pengantar ini? Berarti untuk keseluruhan di semester ini yang tadi Bapak jelasin ya, integral, Nah, turunan, integral garis. sama sebetulnya turunan kan udah dapat di matematika 1 ya. Ya. Ya, udah banyak latihannya sampai ya nanti di review lah. Di review namanya ditinjau ulang sebentar makanya untuk pertemuan hari Rabu itu kita tinjau dulu ya kan diferensialnya baru nanti. Jadi semester 2 itu sebetulnya penekanannya pada integral dan penggunaannya gitu kan. Untuk apa aja sih integral itu? Dan ini persamaan diferensial ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Antar dulu lah ini ya. Saya mestinya kemarin berikan kan. Oke gitu, sampai ketemu hari Rabu ya. Oke, Baik, Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih, aman. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sampai ketemu lagi ya hari Rabu. Terima Iya, kasih. Pak.